Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Nabila dengan NIM 0310212039 dari kelas Tadris Biologi 2 semester 2. Nah, melalui video pembelajaran ini saya akan memaparkan materi tentang kalimat. Apa sih yang perlu kita bahas di materi ini? Untuk itu, mari kita simak video saya selanjutnya. Adapun pembagian materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, apa itu kalimat, yang kedua, bagaimana pola kalimat dasar, yang ketiga, apa saja jenis-jenis dari kalimat, yang keempat, apa saja syarat-syarat dari sebuah kalimat, dan yang terakhir, apa pengertian dan ciri-ciri dari kalimat efektif. Kita memasuki pembahasan pertama yaitu pengertian kalimat. Kalimat diartikan oleh beberapa pakar, salah satunya Sultan Takdir Ali Syabana yang menjelaskan bahwasannya kalimat adalah kumpulan kata-kata yang terkecil yang mengandung pikiran lengkap. Pengertian kalimat secara umum adalah gabungan dua kata ataupun lebih, baik itu dalam lisan maupun tulisan yang disusun sesuai pola tertentu sehingga memiliki arti. Kalimat yang baik dan benar tentunya memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu mengandung unsur-unsur seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan, atau disingkat menjadi SPOK. Kita masuki pembahasan yang kedua yaitu pola kalimat dasar. Berdasarkan fungsi dan peran gramatikalnya, ada 6 tipe kalimat yang dapat dijadikan model pola kalimat dasar bahasa Indonesia. Keenam tipe kalimat tersebut menurut Spinoza dalam hikmat antara lain, yang pertama yaitu kalimat dasar tipe ESP, yang dimana contohnya ialah Nurul tertawa. Nurul berperan sebagai subjek, tertawa berperan sebagai predikat. Yang kedua, kalimat dasar tipe SPO. Contohnya, KPK menangkap para koruptor, yang dimana KPK berperan sebagai subjek, menangkap berperan sebagai predikat, para koruptor berperan sebagai objek. Yang ketiga, kalimat dasar tipe SPPL. Contohnya ialah Pak David beternak kambing, yang dimana Pak David berperan sebagai subjek, berternak berperan sebagai predikat, dan kambing berperan sebagai pelengkap. Yang keempat yaitu kalimat dasar tipe SPCAT. Contohnya, bencana itu terjadi 5 tahun yang lalu, yang dimana bencana itu berperan sebagai subjek, terjadi berperan sebagai predikat, 5 tahun yang lalu berperan sebagai keterangan waktu. Yang kelima yaitu kalimat dasar tipe SPOPL. Contohnya, Tuti membelikan adiknya buku baru, yang dimana Tuti berperan sebagai subjek, membelikan berperan sebagai predikat, adiknya berperan sebagai objek, dan buku baru berperan sebagai pelengkap. Dan yang terakhir yaitu kalimat dasar tipe SPOCAT. Contohnya, Pak Ade membimbing mahasiswa di kampus, yang dimana Pak Ade berperan sebagai subjek, membimbing berperan sebagai predikat, mahasiswa berperan sebagai objek, Di kampus berperan sebagai keterangan tempat. Pembahasan kita yang ketiga itu jenis-jenis kalimat. Secara umum, ada 4 jenis kalimat yang perlu kita pahami. Yang pertama, kalimat simplex, yaitu kalimat yang sering disebut dengan kalimat tunggal, yang mana kalimat ini hanya terdiri atas satu klausa atau satu struktur predikat. Yang kedua, kalimat kompleks, yang dimana kalimat ini sering disebut juga dengan kalimat majemuk bertingkat, yaitu kalimat ini terdiri atas klausa utama dan klausa subordinatif. Yang ketiga, kalimat majemuk. Kalimat ini terdiri atas 2 klausa utama atau lebih, dan dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas. Yang keempat yaitu kalimat majemuk kompleks, yaitu kalimat yang terdiri atas 3 klausa atau lebih. 2 di antara klausa dalam kalimat majemuk ini merupakan klausa utama, sedangkan klausa yang lain merupakan klausa subordinatif. Pembahasan yang keempat yaitu syarat-syarat kalimat. Syarat yang pertama yaitu kesatuan gagasan. Ciri-ciri dari kesatuan gagasan yaitu yang pertama, adanya subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, tidak terdapat subjek ganda. Yang ketiga, tidak menggunakan kata penghubung intera kalimat dalam kalimat tunggal. Yang keempat, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Syarat yang kedua yaitu koherensi yang baik dan kompak. Syarat yang ketiga yaitu penekanan kata. Penekanan kata dalam kalimat dapat menggunakan cara-cara yaitu yang pertama, mengubah posisi kata atau frasa dalam kalimat. Yang kedua, mempergunakan repetisi kata atau frasa. Yang ketiga, pertentangan kata atau frasa. Yang keempat, partikel penekanan. Syarat yang keempat yaitu variasi. Variasi terdiri menjadi yaitu 1. Variasi sinonim kata,
Yang kedua, variasi panjang pendeknya kalimat. Yang ketiga, variasi penggunaan bentuk me dan di. Yang keempat, variasi dengan merubah posisi dalam kalimat. Syarat yang kelima yaitu paralelisme, merupakan gagasan-gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam struktur atau konstruksi gramatikal yang sama. Syarat yang keenam yaitu penalaran atau logika. Kita masuki pembahasan yang terakhir yaitu pengertian dan ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki oleh setiap kalimat, seperti subjek dan predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, memuat unsur kalimat minimal subjek dan predikat, dan yang kedua, hemat kata.